Halo semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Syawal. Kalian bisa panggil saya Fitra. Sebelum saya memulai mata kuliah ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang profil saya. Saya menyelesaikan S1 pada tahun 2004, jurusan Sistem Informasi di Universitas Budi Luhur. Kemudian pada tahun 2016, saya menyelesaikan S2 saya jurusan Magister Komputer di Universitas Budi Luhur. Sedikit riwayat pekerjaan saya memulai kerja pada tahun 2004 sampai 2008 di sebuah perusahaan otomotif Jepang bernama PT Mitsubaya Indonesia. Saya memulai karir dari IT staff sampai terakhir di posisi acting section head programmer. Kemudian pada tahun 2008 saya pindah ke sebuah perusahaan media. Mungkin kalian tahu PT Tempo Intimedia, ya, majalah Tempo. Kalau kalian sering membaca majalah Tempo, majalah politik, atau melihat website politik, ya, di tempo.co, saya bekerja di sana sebagai senior programmer. Kemudian pada tahun 2018 sampai riset yang bernama DK Marketing Research. Saya sebagai web spesialis untuk developer aplikasi yang mendukung riset. Kemudian sampai saat ini juga saya menjadi dosen pengajar tidak tetap di Universitas Budi Luhur. Oke, sedikit informasi riwayat saya. Oke, langsung kita mulai mata kuliah ini. Check this out. Oke, kita akan mulai mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk pertemuan 1, kita mulai dari pendahuluan. Jadi pendahuluan teknologi makin berkembang. Jadi kita harus selalu stay update terhadap perkembangan teknologi. Atau kita bisa singkat juga dengan digital literasi. Apa sih digital literasi itu? Ya, digital literasi itu meliputi yang pertama pengetahuan dan pemahaman tentang komputer. Kemudian perangkat seluler web, dan kemudian teknologi yang terkait saat ini, ya. Jadi kalau kalian lihat, ya, setiap hari itu teknologi makin berkembang. Jadi kalau kita nggak bisa ngikutinnya, kita akan ketinggalan, ya. Contohnya dari smartphone aja, ya. Smartphone eh, kita pindah ke bulan berikutnya sudah muncul lagi smartphone yang baru, ya. Begitu juga seterusnya. Next, komputer, ya. Komputer itu apa sih, ya? Komputer itu adalah sebuah perangkat elektronik, ya, beroperasi di bawah kendali instruksi yang disimpan di dalam memorinya sendiri, ya. Berikut perangkat-perangkat yang masuk kategori komputer. Ya, yang pertama ada laptop. Ya, kalau laptop kalian sudah tidak asing lagi, ya. Di sini contohnya saya ada dua, ya, ada laptop Windows dan ada laptop eh, Macintosh, ya, atau dari produknya Apple. Oke, yang kedua adalah tablet. Ya, kalau kalian lihat di sini ada 3 tablet, ya. Yang pertama dia menggunakan sistem operasi Windows. Yang kedua dia menggunakan sistem operasi Android. Yang ketiga dia menggunakan sistem operasi iOS, ya, dari produknya Apple. Oke, ketiga ini beragam-ragam, ya, sesuai kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita untuk apa, ya. Jadi sebenarnya tablet ini tujuannya dibuat tablet ini untuk mempermudah pengguna, ya. Jadi mungkin kita yang kalau harus membawa laptop itu agak berat dan besar, ya. Dengan menggunakan tablet ini, user jadi lebih mudah dibawa kemana-mana atau dimasukkan di dalam tas atau saku lebih mudah juga, ya. Jadi teknologi makin berkembang, semuanya makin dipermudah, ya. Ya, itu salah satu keunggulan dari tablet. Oke, next, desktop PC, ya. Kalian bisa lihat di sini contohnya, ya. Jadi di sini kalau kita lihat dia ada desktop iMac, ya, dari produknya Apple.
Kemudian di sebelah kanan ini ya, ini adalah PC standar ya, bawaan Microsoft Windows ya. Tujuannya biasanya kalau untuk desktop PC ini digunakan di kantor-kantor ya. Jadi yang posisi duduknya jarang untuk berpindah tempat, maka digunakanlah desktop atau PC ya, seperti itu. Oke, kemudian server ya, ada server. Jadi server ini biasanya disimpan di ruang khusus ya, ruang tertentu di mana temperaturnya juga harus dijaga ke tingkat kedinginannya ya. Jadi servernya tidak boleh panas. Biasanya server ini digunakan selain untuk media networking, penghubung antar jaringan komputer ya, selain itu juga digunakan untuk menyimpan data server seperti itu. Oke, setelah tadi kita menjelaskan kategori komputer ya, kayak laptop, tablet, kemudian desktop PC, dan server. Kemudian mobile dan game device ya. Contohnya apa aja sih? Kalian bisa lihat ya, ada smartphone, digital kamera, portable dan digital media player, e-book reader, wearable device, contohnya Google Glass. Kemudian ada game device, ya contohnya apa? PlayStation, ya. Ada apa lagi? Ya, mungkin kalian yang lebih familiar ya, karena sekarang istilahnya apa? Gear ya, gear atau tools itu makin banyak ya, makin banyak berkembang ya. Contohnya nggak jauh-jauh, kalian kalau misalnya lihat produk Xiaomi, kalian bisa lihat eh, perkembangan teknologinya ya. Dia di segala lini dia punya produknya ya. Kalian bisa cari infonya. Nah, ini jadi tugas pertama kalian ya. Cari gambar dan deskripsikan dari gambar yang kalian cari tersebut ya, dalam kategori mobile dan game device ya. Semakin banyak kalian cari dan deskripsikan, semakin bagus ya. Jadi misalnya smartphone, smartphone contohnya ya, contohnya smartphone Xiaomi misalnya, atau apa yang lain-lain, kemudian kamu deskripsikan ya, kelebihannya apa sih gitu ya. Kemudian digital kamera contohnya apa ya, walaupun sekarang digital kamera uh, sudah kalah tenar ya dengan smartphone, tapi tetap masih ada untuk yang hobi-hobi dengan menggunakan digital kamera ya. Kemudian ada portable dan digital media player ya. Portable dan digital media player, tools-toolsnya udah banyak banget ya sekarang ya. Dari website bisa, dari smartphone bisa, kemudian eh, kalian beli alat device sendiri ya kan. Contohnya ada banyak ya, kalian bisa lihat. Kemudian e-book reader ya, untuk membaca e-book ya, itu alatnya seperti apa ya. Waktu kalian banyak ya, karena saya memberikan tugas, saya memberikan dispensasi waktu untuk kalian ya. Saya batasi tugas itu terakhir dikumpulkan sebelum UAS. Ya, jadi perhatikan baik-baik, tugas terakhir dikumpulkan sebelum UAS ya. Tapi jangan kalian menyepelekan tugas ya. Karena tugas ini nilainya penting nih. Walaupun UAS kalian bagus, UTS kalian bagus, kalau tugasnya tidak ada ya, atau tugasnya tidak dikerjakan, ya itu akan mengurangi nilai Anda ya. Mungkin kalian juga bisa jadi tidak lulus karena gara-gara nggak ngerjain tugas ya. Jadi saya berikan dispensasi sampai terakhir UAS, manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Kalian bisa menggunakan Google ya, Google Search. Kalian bisa cari info-infonya banyak sekali ya. Oke, lanjut. Data dan informasi ya. Di sini
komputer memproses data input menjadi informasi sebagai keluarannya, ya. Dan seringkali dia digunakan untuk menyimpan data dan menghasilkan informasi untuk digunakan di masa depan, ya. Data adalah kumpulan item yang belum diproses, yang dapat mencakup teks, angka, gambar, audio, video, ya. Itu adalah kumpulan item-item yang belum diproses menjadi informasi, ya. Jadi dia hanya bersifat data. Sedangkan informasi adalah dia menyampaikan makna kepada pengguna dari hasil data yang telah diproses, ya. Oke, di sini makanya saya ada gambarkan ada input, ada proses, ada output, ya. Contoh proses device input apa aja sih di komputer? Contohnya, ya. Untuk komputer kalian bisa lihat untuk input apa? Kalian bisa menggunakan mouse. Ya, mouse ini adalah salah satu bentuk input ya untuk kalian mengklik kiri, klik kanan, ya, membuka aplikasi, ya, itu namanya alat input, ya. Kemudian apalagi keyboard, ya. Kalian mengetikkan huruf A, huruf B, huruf C, ya, itu adalah proses inputan, ya. Kemudian ada apa lagi? Contohnya inputan mic, ya. Ini mic yang kalian lihat di sini, ya. Ini digunakan untuk inputan suara, ya, rekam suara saya, ya. Nah, pada saat itu diproses, ya. Jadi saya menginputkan suara, kemudian suara saya terekam di laptop, kemudian laptop memproses menjadi suara di video, ya. Itu adalah outputnya, ya. Outputnya jadi masuk suara, keluar suara juga bisa, ya. Jadi contoh output itu apa aja sih? Kalau kalian mau lihat secara device, ya, untuk output itu pertama contohnya adalah layar monitor, ya. Jadi layar monitor itu adalah bentuk output dari proses input. Jadi kita ketik huruf A, huruf B, huruf C, itu outputnya akan muncul di monitor, ya, setelah melalui proses, ya. Kemudian apalagi alat output? Printer, ya. Misal kalian ingin, saya sudah mengetik di Microsoft Word, kemudian ingin mencetak hasilnya. Jadi cetak hasilnya kemana? Ke printer, ya. Printer adalah salah satu bentuk output. Ya, apalagi? Ada banyak lagi ya. Kalian karena sekarang udah makin berkembang, apalagi banyak lagi contohnya ya, contoh-contohnya. Ya, tapi itu sedikit eh, proses input dan output yang ada di komputer, ya. Oke, kemudian the web, web searching, online social network, internet communication, ya. Ini kita membahas tentang internet ya, the web. Ya, kumpulan jaringan komputer di seluruh dunia bisa saling berhubungan ya. Jutaan bisnis, lembaga, pemerintah, lembaga pendidikan dan individu. Ya, jadi dengan adanya internet ini ya jangkauan kita makin luas ya, informasi kita makin berkembang ya. Jadi kita lengah sedikit udah muncul informasi baru lagi ya, informasi itu selalu up to date ya. Ya contohnya kayak kalau kalian cek update status di Twitter, Instagram ya, kalian bisa melihat status orang di luar. Kemudian kalian bisa melihat informasi contohnya misalnya kalian belanja online ya untuk bisnis, bisa kalian belanja di Amazon ya. Kalian bisa terhubung ke belanja online di Amerika gitu ya. Itu kelebihan dari internet ya. Oke, kemudian ada lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan banyak sekali ya. Contohnya kayak kita ingin belajar sesuatu, misalnya pemrograman ya, pemrograman komputer gitu ya. Itu kita bisa ngecek di websitenya w3schools.com ya, itu websitenya di luar negeri, tapi kita bisa mendapatkan ilmunya dari situ banyak sekali ya.
Jadi ambil sisi positifnya dari internet ya, gunakan yang untuk yang kebaikan. Oke. Oke, untuk mengakses internet otomatis kita butuh browser ya. Jadi kita butuh browser. Ya, browser itu apa sih? Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna dengan koneksi internet untuk mengakses dan melihat halaman web di komputer atau perangkat seluler. Ya, jadi yang dulu browser itu eh, hanya bisa diakses lewat laptop, sekarang sudah bisa lewat smartphone ya. Oke, contohnya eh, bawaan dari Microsoft Windows, kita bisa menggunakan bawaan defaultnya, yaitu default browsernya Microsoft Edge ya yang sekarang, atau dulunya Internet Explorer ya. Kalau untuk produknya Apple ya, Macintosh, iMac gitu ya, browsernya dia menggunakan namanya Safari ya. Atau misalnya kita mau menggunakan browser tambahan ya, additional browser, itu kita bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox ya, atau Opera ya, atau banyak lagi ya, ada UC browser ya, ada banyak sekali ya additional browser. Tapi bawaan default dari masing-masing ya tadi Internet Explorer untuk Microsoft Windows dan Safari untuk bawaan dari Apple ya. Oke, di sini contohnya tombol back button. Back button itu untuk kembali ke halaman eh, sebelumnya, ya. Kemudian ada address bar, ya. Setiap browser itu pasti ada address bar untuk mengetikkan alamat address website kalian yang kalian cari, ya. Kemudian browser, ini browsernya maksudnya nama browsernya di sini contoh browser dari Microsoft Edge atau Internet Explorer ya. Kemudian web page appears in display area. Jadi ini adalah hasil tampilan setelah kita membuka website tersebut. Ya, kemudian ada close button ya, untuk menutup browsernya. Ya, masing-masing berbeda ya. Oke, kemudian kita masuk ke digital security dan privacy. Ya, virus and other malware, privacy, health concern, environment issue. Ya, ini adalah salah satu bentuk dari pengembangan zaman ya, digital security dan privasi itu sangat diperhatikan sekali ya. Mungkin semenjak munculnya sistem operasi ya, di situ juga muncul eh, adanya perkembangan virus ya. Jadi virus itu mulai berkembang. eh, saya mulai merasakan dulu pada saat menggunakan Windows 98 ya. Karena di Windows 98 itu dulu virus itu dikembangkan menggunakan Microsoft Visual Basic namanya pemrogramannya. Di mana itu dulu pemrograman itu dibuat oleh Microsoft sendiri ya. Jadi Microsoft Visual Basic eh, kemudian dikembangkan menjadi sebuah virus. Dengan adanya virus kemudian muncullah antivirusnya ya. Jadi sampai sekarang ini uh, makin berkembang ya, virus berkembang, antivirusnya juga makin berkembang ya. Kemudian di sini ada other malware. Yang malware itu adalah dia semacam virus ya. Jadi dia menyisipkan pada setiap kita membuka browser. Jadi kalau kalian sering membuka browsing-browsing ya, kemudian muncul kadang pop up iklan ya, itu kalian harus hati-hati ya, karena kadang setiap kalian salah ngeklik satu di pop up itu bisa jadi kalian mendownload ya, atau maka si malware itu akan tersisip masuk ke dalam komputer kalian ya. Akhirnya apa? Ya, data kalian jadi tidak aman, data kalian bisa dicuri, ya kemudian password kalian bisa dicuri juga, ya informasi kalian bisa digunakan untuk dijual jadi bank data oleh para phishing ya, para para hacker gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian privasi ya. Jadi privasi semakin kita dunia modern, semakin kita terhubung ke internet, semua aplikasi yang di rumah,
semua terhubung ke internet, itu akan menjadi bahaya sekali ya kalau kita tidak waspada ya. Makanya diperlukan kita selalu install antivirus baik itu di mobile phone kalian ya, smartphone kalian ataupun di laptop, kalian wajib menginstal antivirus ya agar data privasi kalian tidak bisa diambil oleh orang lain ya. Itu. Kemudian health concern ya, bisa masalah kesehatan, kemudian ada environment issue ya, isu yang berkaitan dengan lingkungan ya dan lainnya. Seperti itu. Oke, ini salah satunya ada masuk namanya green computing ya. Green computing itu apa sih? Ya, di sini green computing itu melibatkan untuk mengurangi konsumsi listrik ya dan limbah lingkungan yang dihasilkan saat menggunakan komputer. Ya, jadi gimana kita menggunakan komputer kita itu menjadi green computing ya. Jadi kalau komputer kita rusak itu mudah untuk didaur ulang ya. Kemudian perangkatnya bisa jadi hemat energi ya. Jadi kalau kalian bisa membandingkan penggunaan laptop dengan penggunaan PC, ya itu penggunaan energi itu lebih besar di PC ya, menggunakan power supply yang besar ya, sehingga konsumsi daya listriknya juga makin besar ya. Tapi mengikuti perkembangan teknologi sekarang ya, jadi sekarang itu sudah banyak produsen-produsen komputer itu sudah menerapkan green computing ya. Kemudian mengatur proses manufaktur, memperpanjang umur komputer ya. Jadi umur komputer bisa tahan lebih lama. Otomatis kalau tahan lebih lama ya kita nggak perlu buang ya, nggak perlu didaur ulang, bisa digunakan untuk terus-menerus ya. Segera menyumbang atau membuang komputer pengganti dengan benar ya. Jadi barang-barang yang rusak itu jangan dibuang sembarangan gitu ya, karena perangkat-perangkat komputer itu tidak mudah ya, tidak mudah untuk didaur ulang. Jadi sebaiknya segera disumbang atau membuang komputer pengganti dengan benar ya, gitu. Oke, kemudian berikutnya ada program dan apps ya. Program dan apps ya. Operating system di sini masuk kategori operating system, application, installing and running program, developing program and apps ya. Ya di sini ada developing program ya. Jadi tadi contohnya developing program itu maksudnya mengembangkan aplikasi ya, menggunakan software yang sudah disediakan ya. Ya software ini bisa dibilang sebagai program ya, memberitahu komputer apa tugas yang harus dilakukan dan cara melakukannya. Ya, di sini ya software ini dibagi ada dua ya, ada sistem software dan ada application. Apa sih perbedaannya? Ya, sistem software ini contohnya adalah sistem yang sudah masuk bawaan defaultnya dari sistem operasi ya. Kemudian tools-toolsnya yang sudah ada default ketika kita menginstal sistem informasinya, sistem operasinya maksudnya. Ya, jadi eh, contohnya sistem operasi Microsoft Windows ya. Ketika kalian menginstal Windows, otomatis sudah disertakan tools-tools bawaan default dari si Microsoft Windows. Contohnya apa aja yang sudah bawaan defaultnya? Notepad ya untuk kalian mencatat note. Kemudian ada namanya WordPad ya. WordPad itu bawaan dari Windows ya. Kalian nggak perlu install Microsoft Word atau Microsoft Office ya. Dia sudah ada bawaan defaultnya WordPad. Kemudian selain WordPad ada apa lagi? Ada Paint ya, Paintbrush. Yaitu udah bawaan default dari sistem operasi Windows. Ya itu contohnya ya. Jadi ada operating system, kemudian ada tools-tools pendukungnya tadi ya, ada Notepad. Kemudian ada apa lagi? Kalkulator. Ya ada WordPad. Kemudian ada apa lagi? Eh, Paintbrush ya. Oke, kemudian apa bedanya dengan application ya? Nah, application ini dia tidak termasuk dalam sistem software ya. Jadi application ini dia semacam adisional. Jadi kalian wajib instalasi instalasi softwarenya dan menjalankan programnya, baru program itu berjalan.
Ya, contohnya misalnya kalian menginstal Microsoft Office ya, atau menginstal Adobe Photoshop untuk editing gambar gitu ya. Itu adalah kategori dari application. Ya, jadi aplikasi tambahan yang diinstal pada sebuah sistem operasi tersebut ya. Mau mau sistem operasinya Windows atau apa Mac gitu ya, Macintosh ya, kemudian atau Linux ya, tadi sebelum sempat kesebut ya Linux ya, karena Linux itu sekarang sudah lebih berkembangnya yang dikenal dengan Android ya, dulu basicnya itu ada di Linux menggunakan C ya. Oke, kemudian communication dan network ya. Jadi untuk menghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain lewat internet, yaitu kita butuh namanya wired dan wireless communication atau network ya. Wired dan wireless ya. Wired itu maksudnya menggunakan kabel, wireless itu tidak menggunakan kabel ya. Contohnya di sini communication device ya, adalah sebuah perangkat keras yang dimana mampu mentransmisikan data, instruksi dan juga informasi di antara peralatan pengiriman dan peralatan juga penerima ya. Contohnya apa di sini? Ada WiFi ya, ada Bluetooth ya pada smartphone kalian, itu salah satu communication ya. Kemudian ada cellular radio ya. Kemudian ada wireless dan wired LAN ya, kabel buat terhubung ke LAN ya. Jadi misalnya di PC kalian tidak ada koneksi wireless, kalian butuh namanya wired LAN ya, wireless LAN maksudnya. Ya, jadi agar bisa PC tersebut mendeteksi WiFi yang ada di sekitarnya. Ya, sedangkan wired LAN dia menggunakan kabel ya. Kabel itu nanti akan terhubung ke router atau hub ya. Oke, terus network ya. Network adalah kumpulan komputer dan perangkat yang terhubung bersama. Ya, seringkali secara nirkabel ya, melalui perangkat komunikasi dan media transmisi. Ya, eh, contohnya kalian eh, punya handphone kalian gitu ya. Kalian punya kuota internet, sedangkan 3 teman kalian tidak punya kuota internet. Numpang dong buat akses internet. Nah, kalian akhirnya bisa menggunakan tethering kalian ya. Kalian tethering handphone kalian, kemudian kalian share wifi-nya ke teman-teman kalian. Ya, jadi tethering itu istilahnya sebenarnya membuat smartphone kalian itu jadi wifi ya. Mirip seperti itu ya fungsinya. Ya, jadi sekarang udah teknologi makin canggih, ya terhubung itu nggak harus lewat namanya router, lewat hub. Jadi antar smartphone aja bisa jadi penghubung antar jaringan komputer. Seperti itu. Oke, sekarang teknologi komputer itu digunakan di mana aja sih? Ya, digunakan pertama ya otomatis di education ya, di pendidikan, kemudian di government, pemerintahan ya, kemudian di finance, ya, kemudian ada retail, entertainment, healthcare, science, travel, publishing, manufacture, ya banyak sekali ya teknologi itu banyak digunakan, ya. Ditambah kondisi pandemi sekarang yang menuntut kita untuk selalu berkomunikasi online, ya, ya itu salah satu perkembangan teknologi saat ini, ya. Kita bisa menggunakan Google Meet atau Zoom ya, atau Webex ya, atau lainnya ya. Termasuk yang saya buat ini untuk kalian ya. Ini adalah salah satu perkembangan teknologi yang ada ya. Jadi saya memanfaatkan, kalau kalian lihat ini, saya menggunakan smartphone saya untuk recording video dan nanti akan digunakan untuk upload uh, lewat internet ya, semua terhubung ya. Jadi itu sedikit pendahuluan untuk pertemuan pertama kita ya
pengenalan pengantar teknologi informasi. Oke, nanti bila ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan kalian langsung tanya ke saya, WhatsApp ke saya, ya. Dan jika saya ada salah-salah kata, misalnya kalian ingin mengkoreksi, kalian boleh ya. Karena kita sini sama-sama belajar. Oke, sampai di sini dulu teman kita. Sampai ketemu lagi. See ya.